Cukup. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi. Jadi sebenarnya kalau di apa namanya di pertemuan kita hari ini sudah masuk pertemuan ketujuh. Kalau lihat di RPS itu masuknya harusnya mid semester ya, tapi midnya nanti kita laksanakan di pekan mungkin materi. Tetapi materi ini nanti tidak masuk ke dalam bagian untuk UTS. Jadi ini bagian setelah UTS. Nanti materi UTS-nya sampai dengan yang materi pekan lalu yang terkait dengan eh, apa namanya diagram kendali variabel ya. Hari ini kita akan berkenalan dengan diagram kendali untuk atribut. Oke, saya akan share dulu. Anda juga sudah bisa unggah, Anda sudah bisa apa mengunduh ya yang saya akan jelaskan pada hari ini. Jadi di Elena itu sudah saya unggah dua file. File yang pertama itu adalah file materi terkait dengan eh sebentar. Respon sebentar. Sebentar ya saya keluar dulu.
sudah bisa terlihat? Oke. Iya, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan mengenal peta kendali untuk atribut. Jadi kalau kemarin di awal saya sampaikan di pengendalian kualitas kita melihat dua hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan variabelnya. Variabel itu adalah semua komponen yang ada dalam suatu unit produk yang bisa diukur. Jadi nanti data yang Anda peroleh itu adalah data terkait dengan hasil pengukuran, ya terkait dengan spesifikasi dari produk yang dihasilkan, ya bisa beratnya, bisa panjang, bisa lebar, bisa diameter, bisa apa namanya berbagai jenis variabel ya yang memang menjadi fokus pengamatan saat proses produksi berjalan. Nah, itu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk atribut tadi karena kita punya bentuk sorry, untuk variabel tadi karena kita punya bentuknya berupa angka nominal ya yang uh, bisa dihitung ya maka kemudian diagram kendali yang digunakan untuk mengamati atau apa proses pengendalian kualitas terkait dengan standar mutunya itu dilakukan dengan menggunakan parameter yang kemarin kita pelajari ya rata-rata jadi mau melihat apakah dia nilainya memang di antara rata-rata ataukah rentang range ya. Jadi kalau range itu prinsipnya seperti kalau kita punya interval. Jadi intervalnya itu apakah masih terpenuhi atau dia di luar itu. Kemudian yang ketiga adalah simpangan baku. Ya, kalau kemarin kita punya data, data yang baik itu adalah data yang memiliki simpangan yang kecil ya sehingga dia cenderung dia punya karakteristik yang hampir sama. Kalau simpangannya kecil, kalau simpangannya besar maka artinya dia punya perbedaan yang cukup signifikan antara satu produk dengan produk yang lain. Itu yang kemarin kita pelajari saat kita membuat diagram kendali, peta kendali untuk data variabel. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melihat peta kendali terkait dengan data atribut. Ya, jadi kalau atribut itu eh, bukan pengukuran tapi hasil pengamatan. Ya, jadi kalau kalau di pengambilan data statistik itu kita kan punya data kualitatif dan data kuantitatif. Yang variabel kemarin masuknya ke kuantitatif, kuantitas ya, jadi bentuknya angka yang bisa diukur. Untuk yang atribut di sini ini masuk ke data yang kualitatif. Jadi terkait dengan kualitas ya yang kita peroleh datanya melalui pengamatan. Nah, di sini nanti kita akan mengenal ada empat sebenarnya tiga ya, tiga diagram yaitu P, C dan U. Tetapi kemudian P ini berkembang menjadi NP. Kemudian U ini juga sebenarnya perluasan dari diagram kendali C. Ya. Peta kendali P atau diagram kendali P ini yang kita gunakan untuk mengukur proporsi dari unit yang cacat. Nah, nanti masing-masing untuk peta kendali ada cirinya, sehingga kapan kita gunakan peta kendali P, kapan kita gunakan peta kendali C itu nanti ada kasus khusus yang nanti bisa kita pelajari. Nah, kemudian untuk eh, peta kendali P tadi ya, proporsi ya. Proporsi itu kalau Anda belajar kemarin waktu di probabilitas, ini sama dengan probabilitas. Jadi berapa probabilitas dari unit yang cacat dari keseluruhan hasil produksi. Kemudian ada yang NP, nanti NP ini pengembangan dari diagram kendali P ya, terkait dengan proporsi yang cukup kecil. Kemudian untuk berikutnya peta kendali C, ini terkait dengan produk yang diketahui adanya cacat atau defect gitu ya. Kemudian nanti untuk yang peta kendali U, ini nanti kita melihat cacat dari hasil produk per unitnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke masing-masing bentuk peta kendalinya. Oke, yang pertama kita punya peta kendali P. Jadi peta kendali P itu apa? Ya, jadi peta kendali P itu adalah peta yang mau melihat perbandingan antara banyaknya cacat dengan semua pengamatan. Itu setiap produk yang diklasifikasikan sebagai diterima atau ditolak. Jadi kalau misalkan saya punya satu pengamatan data yang banyak begitu, dari setiap pengamatan itu, di sini pengamatan ini ya, kalau di peta kendali P lebih kepada setiap produk. Jadi produk itu misalkan saya menghasilkan dalam satu waktu saya menghasilkan sekian ratus produk, kemudian saya mengambil sampel beberapa, sebutlah saya ambil 10 sampel.
Dari 10 sampel produk itu kemudian saya cek dalam setiap produknya apakah ada saya mengamati. Jadi misalkan kalau saya punya ini, uh, misalkan apa namanya satu botol air begini ya, Unice ini posisinya dia punya spesifikasi atau standar tersendiri, di mana nanti posisinya dia misalkan beratnya harus sekian mililiter, kemudian nanti bentuk bentuk apa namanya tutupnya harus rapat, tidak ada kebocoran, kemudian misalkan tulisan di sini juga harus jelas tertempel dengan apa baik lemnya begitu, kemudian misalkan bentuknya kemasan juga tidak boleh ada yang peot dan sebagainya ya. Jadi itu adalah bentuk fisik yang terlihat. Nah, seandainya saat satu produk ini saya cek, saya istilahnya itu kalau di pengendalian itu namanya inspeksi gitu ya, saya inspeksi atau saya amati, apakah ada hal yang dia di luar standar tadi, maka itu adalah sebagai temuan, sebagai produk yang cacat. Ya, di sini istilahnya diterima atau ditolak. Jadi kalau ada yang dicacat, maka kita tolak dan seterusnya. Nah, nanti dari situ kemudian kita bisa lihat uh, banyaknya pengamatan ya, kemudian setiap yang cacat yang diamati itu ada berapa banyak yang mengalami kecacatan ditolak tadi, nanti dia akan dihitung proporsinya ya dari si data yang kita amati tadi. Nah, di sini yang kita hitung adalah nilai proporsinya. P adalah total cacat dibagi dengan total inspeksi. Ya, banyaknya pengamatan tadi. Nah, kemudian nanti untuk menghitung batas kendali atas, batas kendali bawah, untuk nilai senternya, center lainnya kita gunakan nilai P tadi. Kemudian nanti untuk batas atasnya kita gunakan P ditambah dengan 3 dikalikan dengan akar dari P dikurangi 1 - P dibagi N. Ini kalau Anda ingat sudah pernah belajar terkait dengan distribusi binomial. Ya, jadi kalau di sini di kasus atribut kita gunakan distribusi binomial ya, beberapa pertemuan awal kemarin. Ya, distribusi binomial itu dia punya ciri datanya itu dia punya dua pilihan ya. Sukses atau gagal, baik atau buruk. Nah, kalau di sini diterima atau ditolak begitu. P di sini adalah peluang sukses. Jadi kalau sukses itu tidak selalu yang ini ya, yang apa namanya, yang bagus, yang positif tidak, tapi tergantung pada faktanya. Hasil menemukan produk yang cacat, sehingga P adalah proporsi dari peristiwa cacatnya. Jadi suksesnya di sini malah kalau kita menemukan ada yang cacat. Jadi P di sini adalah proporsi dari yang cacat, kemudian 1 - P adalah proporsi komplemennya. Ya, 1 dikurangi dengan P. Totalnya ini kan kalau kita bicara peluang, maka peluangnya adalah jumlahnya 1 dibagi dengan jumlah N banyaknya data. 3 di sini adalah kemarin ya di awal kita pelajari bahwa kita gunakan prinsip dari diagram Seward, kita gunakan nilai L. L itu menggantikan nilai Z alfa per 2. Ya, jadi muncullah angka 3 di situ. Nanti kemudian setelah dapat nilai UCL dan LCL, kita bisa membuat plot data terkait dengan banyaknya unit cacat yang diamati. Oke, kira-kira demikian. Ini ada contohnya. Nah, ini ya. Perusahaan ingin membuat peta kendali untuk periode mendatang, mengadakan inspeksi terhadap proses produksi pada bulan ini. Dilakukan 25 kali observasi dengan mengambil 50 buah sampel untuk tiap observasi. Ini misalkan observasinya mungkin harian begitu ya, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Setiap hari mengambil sampel 50. Nah, dari 50 itu dilihat berapa banyak produk yang cacat. Misalkan tadi ya saya mau memproduksi apa 500 botol minuman begitu kemasan yang saya ambil sebagai sampel 50-nya misalkan dari 50 itu saya cek mana yang dia tidak memenuhi standar kualifikasi produk. Itu yang saya anggap sebagai barang cacat. Dari situ kemudian kita punya banyaknya produk, kita bisa mencari nilai proporsinya. Nah, dari situlah nanti kita kemudian mencari nilai batas atas dan batas bawahnya. Ya, gambarannya demikian. Jadi kalau kemarin yang kita lihat adalah variabelnya, berapa dia apa namanya
panjang, lebar dan seterusnya ya melalui beberapa kali pengamatan. Kalau di sini kita melihat berapa banyaknya produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Ini contohnya. Nanti kita akan coba praktekkan di perhitungan berikutnya ya. Ini nanti ini ya yang tadi kita punya rumusnya. Nanti Anda masukkan dalam persamaan ini. Nanti kita akan punya angka-angka ini sebagai acuan untuk menentukan batas atas batas bawah. Di Elena sudah saya unggah juga ya file Excel. Itu nanti silakan bisa di-download di download nanti kita akan coba praktekkan setelah ini nanti. Datanya serupa dengan yang saya munculkan di contoh ini. Oke, nah berikutnya kalau tadi contoh yang awal, Anda melihat bahwa setiap sampel yang saya ambil dia punya ukuran yang sama, ya. Jadi saya mengamati eh, beberapa kali observasi dengan saya mengambil jumlah sampel yang sama. Dari sampel tersebut kita ngamati mana yang tidak memenuhi spesifikasi, ya. Dari situ kita dapat data yang seperti ini. Saya punya ukuran sampelnya sama. Tetapi kemudian tetap juga dimungkinkan apabila kita mau mengambil kasus ya dengan jumlah sampel yang tidak sama. Jadi misalkan saat memproduksi suatu produk memang dia jumlahnya tidak selalu konstan seperti itu misalkan ya. Maka tetap dimungkinkan untuk bisa mengamati eh, atau membuat peta kendali proporsi dengan ukuran sampel yang tidak sama. Prinsipnya sama ya dari seluruh sampel yang saya dalam peta kendali nantinya. Oke ya, jadi nanti ini akan kita coba juga nanti sambil mempraktekkan setelah ini. Baik, kemudian berikutnya dari peta diagram kendali proporsi tadi, kita kemudian mengembangkan dia menjadi peta kendali NP. Jadi NP ini sama ya, prinsipnya sebenarnya sama dengan si peta kendali P tadi. Di sini dimunculkan NP karena posisinya, nah ini ya, jadi memang ada beberapa hal yang uh, terkait dengan produk produksi yang diproduksi itu dia punya ini. Jadi jumlah unit yang digunakan bervariasi dan statistik yang diamati adalah unit yang tidak sesuai atau ditolak. Menunjukkan proporsi atau bagian yang ditolak dan bukan jumlah aktual yang ditolak. Jadi menunjukkan proporsi atau bagian yang ditolak ya. Jadi bukan jumlahnya tapi proporsinya. Kemudian jika ukuran subgrup konstan atau sama dapat digunakan bagian jumlah aktual yang ditolak. Ini lebih cenderung kepada data yang punya jumlah n atau n apa namanya subgrup yang sama ya, subgrup yang sama. Seperti ini contohnya. Ya, nanti kita akan coba contohnya juga. Nanti em, kalau yang ini biasanya nanti memang akan diinfokan ini ya. Banyaknya produk yang cacat. Jadi dari ukuran sampel 50, banyak cacat ada 4. Maka proporsi yang cacat adalah 0,008. Kalau yang di sini tadi kita punya mana tadi? Ini kecenderungannya ukurannya sama, kemudian jumlah ditolak ini NP di sini adalah jumlah ditolak dari seluruh 200. Jadi jumlah yang ditolak kalau tadi adalah jumlah yang cacat. Ya, jadi ini agak berbeda ya. Nanti akan saya contohkan, saya tunjukkan saat kita ketemu di contoh. Ini perhitungannya sama ya, hanya rumusnya tadi berbeda menggunakan NP bar ya, bukan lagi P tapi NP bar. Oke. Nah, ini pun bisa digunakan untuk yang ukurannya tidak sama. Oke, nanti akan saya berikan contoh. Oke, berikutnya ada diagram kendali C. Eh, kalau tadi itu diagram kendali P adalah diagram kendali untuk melihat produk yang saya amati. Jadi dari sekian sampel yang saya amati,
itu ada berapa yang tidak memenuhi spesifikasi atau dianggap produknya tadi ya ditolak atau diterima. Ditolak atau diterima. Nah, kalau di peta kendali C ini lebih kepada banyak cacat dalam satu unit produk. Jadi kalau tadi saya katakan misalkan eh tadi ya kalau yang pertama tadi yang P tadi diagram P tadi saya punya 50 botol air kemasan misalkan. Dari 50 itu misalkan satu kemasan ini dianggap oh ini apa ada cacat di botolnya. Botolnya agak peot misalkan ya atau dia rusak bentuknya sehingga ini satu botol ini adalah produk yang tidak bisa kita lanjutkan maka dia harus dikeluarkan dari produksi sehingga tadi dari 50 ada satu yang harus keluar itu adalah produk yang ditolak karena dia mengandung cacat. Ya, sekarang di peta kendali C itu saya mengamati satu unit produk, satu satu saja satu produk ini. Kemudian saya lihat si produk ini bagaimana tutupnya, bagaimana bentuk kemasannya, bagaimana jumlah airnya, kemudian apakah apa namanya mungkin berbau atau tidak gitu ya. Itu nanti dicek. Oh ternyata ini satu botol ini ada tiga cacat misalnya botolnya rusak. Dari standar yang seharusnya. Harusnya 300 mili, tapi ternyata ini sepertinya kurang 10 atau 20 mili. Itu cacat yang ketiga. Jadi itu adalah cacat yang dimiliki oleh satu unit produk. Jadi banyaknya cacat. Ya, jika produk dikatakan cacat atau defect jika produk tersebut tidak memenuhi suatu syarat atau lebih. Ya, jadi dia berapa banyak cacatnya begitu kira-kira. Ya, kalau diagram kendali C. Jadi setiap produk yang cacat bisa saja terdapat lebih dari satu defect. Yang diperhatikan banyaknya cacat, bukan jumlah produk yang cacat. Itu ya, bedanya di situ. Kalau yang P proporsi itu adalah banyaknya produk yang cacat. Jadi banyaknya produknya. Jadi berapa banyak sih yang cacat atau tadi istilahnya ditolak ya, berapa yang ditolak. Entah dia kesalahannya cacat cuma satu atau ada banyak cacat tapi yang jelas dia ditolak. Itu kalau yang di proporsi. Kalau yang di peta kendali C itu kita melihat macamnya, banyak macamnya cacat ya. Ada yang kemasannya tidak sesuai, ada yang tutupnya kurang rapat sehingga airnya menetes, ada yang misalkan airnya kok berbau, tidak bagus sehingga tidak bisa dikonsumsi, yaitu itu adalah banyaknya cacatnya. Ya, jadi perbedaannya itu antara P dan C. Oke, untuk rumusnya sama ya, dikumpulkan K, subgrup yang akan diinspeksi, usahakan K mencukupi jumlahnya antara 20 sampai 25 subgrup. Kemudian jumlah cacat setiap grup, nanti dilihat jumlah cacat setiap grup. Jadi jumlah cacatnya ya. Jadi misalkan nanti ada beberapa kasus juga, sebentar. Misalkan saya ngamati tadi ya 50 tadi misalkan yang ditolak produk yang cacat ada 4. Nah, tetapi saat saya amati mungkin dari 4 produk itu setiap produk dia punya 3 cacat, 3 macam cacat tadi ya. Maka nanti total cacatnya di sini adalah 3 kali 4. Nah, itu bedanya dengan yang P tadi ya. Kalau P hanya banyaknya yang cacat, tapi kalau yang C itu adalah macam cacatnya. Nah, kira-kira begitu nanti. Oke, ini rumusnya sederhana saja ya. Nanti kita yang penting mencari nilai C-nya ini. Nah, ini yang kalau di proses pengendalian kualitas, ya, yang sulit memang di tahap pencarian data. Jadi saat kita mencari data untuk sampel yang kita hitung, itu memang perlu pengamatan yang ekstra saat di lapangan. Tapi kalau sudah punya data, Anda menghitung itu sebenarnya sederhana, karena rumus-rumusnya memang rumus-rumus yang sederhana. Oke, ini contoh kasusnya PT Asuransi Jasa mengadakan penelitian kecelakaan yang terjadi selama 1 bulan terakhir. Digunakan untuk mendata penyebab kecelakaan, dikumpulkan data kecelakaan selama 30 hari. Ini hari 1, 2, 3 sampai dengan 30. Jadi ini eh, 30 itu jumlah ini ya, apa namanya, hari pengamatannya tadi. Kalau di sini istilahnya adalah sebelah C ya, oke. Banyaknya subgrup tadi ya. Nah, ini dia. Jadi kalau di sini disebutnya
kumpulkan K, banyaknya subgrup yang akan diinspeksi. Jadi banyaknya lebih ke arah ini ya, subjek. Jadi yang ini, kalau di sini hari. Ini kebetulan kasusnya kasus hari. 1 sampai 30 itu adalah subgrupnya. Kemudian dalam satu hari itu ada 5 celaka. Nah, ini kan apa namanya jumlah yang diamati, begitu ya. Nanti rumusnya sama dengan itu bisa dimasukkan. Anda mencari C dulu, baru kemudian mencari batas atas dan batas bawah. Oke ya, nanti akan lebih mudah kalau kasus inspeksi perlu diidentifikasi. Nah, ini nanti secara umum lebih kurang hampir dengan C, ya hampir sama dengan udang. Nanti akan saya tunjukkan bedanya. Nah, ini contohnya ada unit QC. Tadi saya menjelaskan sampai mana ya? Sampai U sudah? Sampai sini Belum tadi ya? dulu. Tadi baru sampai yang C. Oh, yang C. Yang U-nya belum? Belum. Ini belum? Belum tadi. Berarti hilang sinyal tadi. Oke. Jadi peta kendali U itu secara umum sama dengan peta kendali C. Yang nanti Anda bisa melihat ada beberapa kesamaan, hanya memang kecenderungannya kalau di apa namanya peta kendali U itu kita punya sejumlah pengamatan khusus. Jadi kalau kalau tadi di ini seperti kalau atau gini, kalau di C itu lebih kepada satu satu produk tertentu. Jadi satu peristiwa satu inspeksi tertentu. Jadi kalau tadi saya punya satu botol ini satu botol air kemasan begitu ya, saya melihat berapa banyak cacat di air kemasan ini. Entah itu kemasannya, botolnya, atau jumlah airnya, rasa airnya, dan seterusnya. Kalau di U itu dia lebih kepada pengamatan untuk sekelompok tertentu ya. Jadi besar unitnya nanti lebih banyak daripada yang pengamatan C. Nah, ini contoh yang kurva U. Jadi di sini adalah lembaran besi ya. Lembaran-lembarannya panjang, ditetapkan pemeriksaan tiap 100 meter persegi lembar baja dilakukan untuk 25 gulungan baja. Ini posisinya nanti Anda akan punya, nah ini, jadi ukuran sampelnya nanti spesifikasi tertentu begitu. Setelah itu nanti dari banyaknya sampel yang diamati dilihat berapa jumlah cacat yang terjadi. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi yang kalau di eh, P pun juga serupa. Jumlah banyaknya jumlah cacatnya begitu. Jadi bukan apa namanya bukan hanya produk secara umum penerimaan jumlah sampel penerimaan kita sekarang akan praktek dulu saja. Anda silakan bisa download Excel yang kemarin saya unggah di Elena. Silakan Anda bisa buka. Ya, silakan Anda membuka data yang sudah saya unggah di Elena. Kita bisa coba praktekkan nanti agar lebih mudah dipahami tadi teorinya.
Sel saya sudah terlihat? Oke. Oke, sekarang di situ saya memberikan beberapa data ya. Ini dari yang tadi contoh yang ada di PPT. Jadi di sini kita akan coba melihat data tersebut untuk pembuatan kurva P dengan sampel berbeda, kemudian kurva C, kurva U, dan kurva U untuk sampel yang berbeda. Jadi eh, kalau seandainya pengamatan saya tidak sama angka atau jumlahnya, maka nanti tetap bisa dibuat kurva yang bisa mewakili data yang diamati. Oh, ini berbeda deh ya. Oke, ini agak beda, tapi lebih kurang sama. Kita punya ini pengamatan untuk kurva P. Tadi kita bekerja berdasarkan nilai proporsinya, ya. Maka Anda Sebentar, saya kurangi. Oke, saya buat 3 angka saja di belakang koma. Nah, proporsi ini yang nanti adalah data yang akan kita petakan dalam diagram kendali, ya. Jadi saya punya produk yang saya amati keseluruhan masing-masingnya 300. Kemudian dari pengamatan yang pertama saya punya 300 produk. Kemudian yang cacat atau yang dianggap ditolak begitu adalah 12 produk. Jadi banyaknya produk yang ditolak untuk proporsi di sini. Ya, kalau yang C tadi adalah banyaknya cacat yang terjadi dalam keseluruhan pengamatan. Ini ada 12, maka proporsinya adalah 12 dibagi dengan 300. Kita kemudian punya nilai 0,040. Sebentar. Dari situ kita kemudian bisa menghitung nilai batas atas, batas bawahnya. Ya, kita pakai acuan ini. Anda menghitung nilai P, sorry, nilai UCL dan PCL. Kita punya ini dulu. Saya tambahkan satu. Kita punya satu minus. Saya mau bikin sebenarnya sama aja sih. Satu minus P itu akan sama. Oh, masalahnya TM ini. Oh iya. Saya dia tetap ya. Tak ngajar dulu. Saya nggak jadi ikut kamu. Saya nggak jadi ikut kamu. Oke, ya. P-nya berbeda ya untuk setiap apa namanya setiap barisnya, sehingga kita bisa menghitung untuk P nanti akan menjadi nilai center. Kemudian sekarang kita menghitung UCL. Oke, UCL itu kita peroleh dengan cara menghitung proporsi. Proporsi di baris tersebut dijumlahkan dengan 3. 3 dikalikan dengan, ini saya beri kurung lagi ya biar nggak banyak ini. Untuk mencari akar, Anda menghitung dengan fungsi SQRT. Square root, ya, square root dari dalam kurung lagi P. P ini saya kalikan dengan, saya buka kurung, 1 minus P. 1 minus P ini saya tutup kurungnya. Kemudian nilai itu saya bagi dengan N. Saya tutup lagi kurungnya. Ini berarti kan N ini harus ikut diakarkan di square root tadi ya. Ini, maka ini hasil yang akan diakar. Oh, sorry, sorry, kok saya nulisnya N. Bukan N, tapi 3. Itu N. Sebentar, sebentar. Aduh, sebentar, sebentar.
Keliru. Ini mana tadi? Oke. Ini tadi sudah sampai dengan SKRT dibagi itu D7 itu adalah P, itu SKRT warnanya merah. Oh, belum, sebelum dibagi merah ini saya bagi dengan, bentar, ini kan berarti P ini adalah P dikalikan dengan 1 - P dibagi, oh ini salah, dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya yang kita amati. Jadi banyaknya ini yang ada di yang ada di kolom B7 di baris ini ya. Itu dikalikan 3, oke, tutup. Ini miliknya ini, salah. Ikut geser, ikut geser. Oke. Dari sini kemudian kita bisa, oke. Jadi ini adalah D7 P. Sebentar ini, ah, sebentar. Oh, saya rumusnya keliru sepertinya ya. Sebentar. Oh, sebentar, maaf. Saya keliru. Sebentar, sebentar. Ini harusnya kita menghitung ini dulu. Kita hitung P. Oh, rumusnya. Harusnya P bar ini. Ya, kok salah. P bar itu adalah rata-rata. Jangan P besar ya. P bar. Atau begini aja. Rata-rata proporsi. Rata-rata proporsi kita peroleh dari rata-rata dari keseluruhan nilai proporsinya. Oke. Oke. Sehingga rata-rata P-nya adalah 0,024 lah. Ini nanti yang kita pakai. Ini keliru saya. Harusnya ini bukan D7 tetapi ini. Ini kita kali. Kemudian 1 - ini juga E7. Kemudian dikalikan 1 - sorry. E7 dibagi dengan B7 ya. Tuh. Oke, bisa diikuti ya. Ini nanti ya ini keliru ya. PPT-nya harusnya P bar. Sebentar ini P bar 1 - P bar dan seterusnya. Kenapa ini? SKRT plus 3 kali SKRT itu kalikan 1 dibagi 6 tutup kurung tutup. Kok udah di mana ini? Ada yang berhasil menghitung? SKRT betul, tambah 3 kali SKRT. Oh, ini udah salah di sini. Ini
Square root dari 3. 3 kali square root dari P. P-nya 0,04 dikalikan dengan 1 minus P. Keliru kok ini. Salah ya, makanya nggak ketemu. Yang 5. Ini yang 5. Dibagi begitu ya, betul. Oke, udah benar harusnya. Oke ya, jadi kita punya rumusnya rata-rata dari proporsi dijumlahkan dengan 3 kalikan akar dari proporsi tersebut dikalikan dengan 1 minus proporsi dibagi dengan banyaknya data yang atau produk yang diamati. Nanti ini akan bernilai sama seluruhnya untuk nilai UCL. Nah, ya, berikutnya kemudian untuk LCL ini sama, tapi kita mengganti dengan tanda plus dengan tanda minus. Enggak ya? Bentar. Ya, betul itu ya. Jadi sama persis, rumusnya hanya mengganti tanda positif dikurangi dengan negatif atau plus menjadi minus. Oke, ya itu. Oke, kalau sudah, Jadi kan Bu, punya kasihan loh Bu. oke. Oh, ya. Jadi nanti nilai center line-nya itu adalah nilai rata-rata dari P, ya sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita selalu menghitung nilai rata-rata dari parameter yang kita gunakan. Kalau kemarin rata-rata, kalau kemarin apa namanya simpanan baku, rentang begitu ya. Setelah tahu masing-masing untuk tiap pengamatan, kita mencari nilai rata-rata keseluruhan. Itu yang menjadi nilai tengah nanti untuk diagram kita. Ini nanti di copy ke seluruh apa namanya data sehingga nanti kita punya angka yang sama. Kemudian untuk yang UCL tadi, rumus ini dijumlahkan, yang LCL itu dikurangi. Berbeda dengan yang kasus variabel kemarin ya, karena variabel hasil pengukuran, maka kemarin kita gunakan nilai tidak bisa positif begitu. Tapi kalau untuk yang kasus cacat, diagram atribut, dia tetap bisa diproses dengan menggunakan angka walaupun yang nilainya negatif ya. Kalau sudah Anda kemudian membuat ini dalam satu diagram, kita blok ini. Yang kita petakan adalah proporsinya, bukan jumlah cacat tapi proporsinya. Ya, sehingga kita blok ini, Anda nanti kemudian bisa membuat diagram seperti ini. Ya, sama dengan yang sebelumnya.
Jadi posisinya nanti yang kita petakan adalah proporsinya, bukan angka yang cacatnya. Jadi di sini kita sudah tidak lagi melihat berapa angka cacatnya, produk yang ditolak, berapa pengamatan produknya, ya. Tapi nanti sudah masuk ke proporsi. Jadi di sini persentase gitu kira-kira. Persentase produk yang ditolak. Nah, kalau diperhatikan di sini nilai rata-ratanya terletak antara 0,024 ya tadi ya. Nah, ini kan bisa dilihat, oh ternyata pada produksi kesekian ini sudah hampir melebihi batas. Jadi em, kalau kita bicara proporsi itu kan berarti kan seperti ya itu dia peluang atau persentasenya. Dari 100 produk harusnya tidak boleh melebihi 0,05 yang dia eh, jumlah cacatnya lebih dari itu, maka sudah jelas dia akan melebihi dari diagram kendali ini. Cara membacanya sama ya. Hanya tadi yang kita lihat di sini bukan cacatnya tapi adalah proporsi dari keseluruhan produk cacat yang diamati. Ini yang pertama. Oke ya. Jadi kalau di sini kita punya pengamatan yang dilihat adalah jumlahnya sama. Jadi sampel yang kita ambil jumlahnya konstan. Di sini 300 semua. Ya, kalau contoh tadi yang pertama itu 50 semua. Jadi di sini dari 300 pengamatan, berapa banyak produk yang dianggap cacat atau yang ditolak. Jadi produk yang cacat. Oke ya, saya lanjut. Kita masuk ke kurva P untuk sampel berbeda. Cara mengerjakannya sama dengan yang tadi, ya, persis sama. Anda mencari dulu proporsi. Proporsi itu dihitung dengan menghitung banyak cacat dengan ukuran sampel. Yang perlu diperhatikan adalah di sini sampelnya bisa tidak sama. Nah, sehingga nanti akan ada beberapa perbedaan memang dengan yang data tadi yang barusan kita kerjakan. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai rata. Nilai dengan P yang berbeda sama ya. Oke, bentar saya kopikan dari sini. Rumus ini masih tetap dipakai. Ya, rumus ini tetap sama. Jadi walaupun dia punya jumlah n yang berbeda, jumlah sampel berbeda, tapi dia tetap digunakan rumus yang terkait dengan rumus peta kendali P di sini. Untuk LCL-nya ini adalah nilai ini konstan sama untuk seluruhnya. Ya, saya beri dolar. Kemudian kita copy. Dari situ kemudian untuk mencari UCL, kita menghitung nilai P bar ya ini ya, P bar dijumlahkan dengan 3 dikalikan dengan nilai SQRT dari saya tambah 3 kali SQRT dari nilai P bar dikalikan dengan 1 minus P bar tutup 1 2 SQRT sebentar ini berarti kan SQRT. Oke, terus dibagi dengan N. Nah, ini. Tadi N yang kita punya sama semua 300 ya. Maka nanti hasil pembagiannya eh, akan sama untuk seluruhnya. Nah, ini nanti akan berbeda untuk kasus yang kita amati sekarang. Ini tutup SGRT 3 kali. Oh, ini tutup lagi. Ini saya tutup di sini. Oke. Karena nilai ini tetap, maka saya beri
Ya, jadi nilai P bar dijumlahkan dengan 3 dikalikan dengan nilai akar square root dari P rata-rata P bar dikalikan dengan 1 minus P dibagi dengan banyaknya sampel pengamatan. Setelah dihitung nilai akarnya dikalikan 3 baru dijumlahkan dengan itu. Nah, ini nanti tinggal Anda copy ke bawah. Yang akan Anda peroleh nanti angka yang tidak selalu sama untuk setiap barisnya. Kenapa? Karena pembaginya tadi berbeda-beda. Nah, ini yang membedakan. Ini saya buat ini aja, 4 angka di belakang koma. Ya, ini serupa juga untuk yang kasus yang nilai batas bawahnya. Tinggal Anda mengganti dengan minus. Ini ya sama. Ya, Anda ganti dengan minus. Nanti berikutnya kita akan dapat nilai angka untuk nilai batas bawah yang nilainya juga tidak selalu sama untuk setiap baris. Nah, oke. Dari sini kita bisa membuat gambarnya, diagram kendalinya Anda bisa kerjakan dengan ini. Sama caranya, persis sama yang sebentar. Lupa tidak ya? Satu P-nya sebentar. Kesalahan saya di mana ini? Sebentar. Hmm. Bu, maaf. Ya, gimana? Untuk UCL sepertinya Ibu ada kekeliruan Keliru di ya? bagian tanda kurungnya. Heeh, kebanyakan ya, sebentar-bentar. Yang Kurang atau di, kebanyakan, Mas? di bagian 1 Satu, 5 itu tanda kurangnya 1. kurang satu. Eh dikurangi 1 Bu. Kebanyakan. Itu soalnya Ibu tanda kurangnya ada 2. Gini, nah, itu, Nah, iya yang itu. Terus baru di paling kanan tambahin 1 lagi tanda kurang. oh yang di kanan tambah lagi. Sorry. Salah. Oh, ini Ah, iya. betul-betul. Ya, sama Bu. Ya, karena harusnya gambarnya nggak gitu tadi. Oke, ya, oke. Terima kasih koreksinya. Ya, betul. Saya keliru di situ. Ini yang ini betul atau sama juga keliru ya? Berarti keliru juga ya saya ya? Mm-mm. Baru ini di, nah itu ya. Oke. Hmm. Oke, betul. Oke, iya. Nah, bedanya di sini. Secara umum sebenarnya sama ya, hanya memang untuk batas atas batas bawahnya dia lebih fleksibel karena apa jumlah n-nya berbeda. Yang penting dia tidak melebihi garis batas atas dan bawah, maka aman. Tetapi jika yang kita nanti hitung ternyata melebihi batas atas bawah dan batas bawah atas batas atasnya, maka nanti perlu dicek kembali bahwa memang ada ketidaksesuaian dari yang dihasilkan. Itu ya. Nanti gambarnya untuk yang kurva O juga gambarnya kan seperti ini. Jadi nanti dia apa grafiknya tidak tidak lurus begitu karena jumlah pembaginya berbeda sehingga nanti batas nilainya juga akan berbeda-beda. Oke, ada pertanyaan dulu untuk kurva P? Oke, belum ya, saya lanjut ke kurva C sekarang. Nah, ini yang tadi kasus. Nah ini, jadi ini kalau tadi yang di buku itu, kalau kalian di PPT tadi ini terkait kasus yang kecelakaan tadi ya. Jadi pengamatan itu adalah kalau tadi harinya. Kalau di sini adalah em, apa namanya satu satu produknya. Jadi pengamatan pertama itu saya menemukan 5 cacat. Pengamatan kedua saya menemukan 1 cacat. Pengamatan 3 tidak ada yang cacat, dia lolos. Ya, jadi pengamatan terhadap 28 unit produk ditemukan adanya defect pada setiap unit. Jadi banyaknya cacat.
Ya, tahu bedanya ya? Kalau tadi kan saya punya sekumpulan sekumpulan produk, dari sekumpulan produk itu mana produk yang ditolak, berapa banyak yang ditolak. Ya, entah dia cacatnya satu atau dua atau berapa begitu, tapi yang penting dia ditolak karena mengandung cacat. Nah, kalau di sini adalah banyaknya cacat. Jadi kemungkinan satu produk bisa memuat lebih dari satu cacat. Ya, seperti yang nomor satu, nomor empat, nomor lima. Jadi produknya cuma satu, tetapi ada beberapa hal, ada beberapa karakteristik yang dia ternyata tidak memenuhi spesifikasi. Ya, bedanya di situ. Oke, sekarang kita akan coba melihat kurva C. Cara membuat kurva C di sini eh, karena ini bentuknya hanya pengamatan satu angka, satu data gitu ya, sehingga nanti kita bisa langsung pakai eh, nilai C yang ada di situ untuk menghitung nilai rata-ratanya. Sebentar saya kopikan ini dulu. Tadi ada kurva NP ya, tapi secara umum sebenarnya punya karakteristik yang hampir sama, sehingga biasanya dipakai kebanyakan adalah kurva apa namanya kurva P ya, yang NP tidak terlalu banyak digunakan biasanya. Bentar, saya copy dulu. Ini yang nanti kita pakai. Nilai C adalah nilai ini harusnya ini. Ini karena saya pakainya di BPT ya, jadi kebetulan karena memang belum saya revisi. C maksudnya C bar ya harusnya ya, rata-rata jumlah cacat. Ini saya letakkan di atas itu biar gampang ya si rata-rata itu. Jadi rata-rata C. Ini adalah nilai rata-rata dari keseluruhan cacat yang saya peroleh. Jadi ini yang dilihat adalah banyaknya defect, banyaknya cacat yang terjadi. Bentar. Hmm. Gitu. Ya. Jadi karena saya punya ini tadi ada 28 pengamatan ya atau 28 unit produk yang saya amati. Ini yang saya amati setiap produk ada yang cacat 5 karakteristik, ada yang hanya satu, ada yang tidak cacat dan seterusnya. Setelah saya rata-rata seluruhnya ternyata yang saya peroleh di sini adalah setiap produk rata-rata ditemukan 2,3 cacat. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi banyaknya titik cacat yang ditemukan dalam suatu produk. Oke, kemudian berikutnya kita menghitung nilai UCL, LCL. Oh, sebentar. Eh, Bentar, cek dulu ya. Untuk CL itu adalah nilai ini, nilai rata-ratanya. Ya, karena dia nanti akan sama untuk seluruhnya kita beri dia ber tanda dolar, dan saya copy ke bawah. Berikutnya untuk nilai UCL itu kita pakai rumus yang ini. Sama dengan C bar ini rata-rata yang di sini saya jumlahkan dengan 3, saya kalikan dengan akar dari tadi C barnya. C5 C tambah dengan 3 kalikan akar dari C bar. Ini C barnya akan tetap, maka kita berikutnya ini sama, dari sini saya copy. Saya kurang.
Nah, sebentar, saya coba bukakan yang ada di sini. Ini tadi, oke, eh, ya, oke. Nah ini yang menjadi koreksi ya, sama dengan yang tadi ada di kurva P ya. Ah, oke, ini. Jadi gini, eh, tadi di kurva P, nah kebetulan memang kita menemukan nilai negatif di nilai LCL. Nah ini tadi saya abaikan begitu ya, karena memang yang kita peroleh di sini nilai negatif. Kemudian di kurva C yang kita peroleh sekarang, ini juga kita menemukan nilai LCL. Nah ini Anda bisa lihat di bab 7 ya, jadi buku Montgomery yang bab 7. Di situ dia menuliskan, kalau Anda menemukan nilai negatif, ini sama ya, jadi tetap bisa dihitung, bisa diplot, tetapi secara teoritis untuk kasus yang kita amati untuk kasus atribut, jadi sama dengan yang variabel, karena nanti kita punya kalau di sini apa namanya dasarnya adalah kalau kita bicara terkait dengan proporsi P peluang, itu kan dia sebenarnya tidak punya nilai negatif, ya. Kemudian kalau untuk yang jumlah cacat, jumlah defect C, di sini kan kita menghitung ini ya, menghitung banyaknya terjadi ketidaksesuaian spesifikasi produk. Maka kan berarti kan kita menghitung ada cacat satu kemasan, cacat dua rasa air, cacat ketiga jumlah air, sehingga banyaknya cacat tidak mungkin bernilai negatif. Yang paling mungkin adalah dia bernilai nol jika tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian ya. Tetapi kalau ada cacat pasti nilainya lebih dari nol, tidak mungkin negatif. Maka nanti saat Anda menemukan kasus perhitungan untuk tabel atau untuk kurva apa namanya? Untuk kurva eh,
kendali P dan C untuk atribut, Anda bisa langsung mengganti yang nilai negatif dengan angka 0. Itu nanti Anda bisa baca di buku halaman 306 ya, bab 7, dia terkait dengan kalau Anda menemukan nilai yang negatif dalam perhitungan. Nah, itu apa namanya, bisa diubah langsung angkanya dengan 0. Sebentar, ini tadi saya mau kemana? Ini ya. Sehingga kita buat, nah ini LCL ini, nah ini nanti agak kesulitan kalau mungkin. Hmm, atau mau diganti langsung aja ya, seperti gini ya. Nanti Anda ini aja, saya copy baru saja. Jadi LCL ini jadi nilainya 0. Anda bisa copy ke bawah, LCL-nya 0. Kalau saya langsung nulis 0 tanpa yang negatif, karena Anda saat membaca kembali bingung. Ini saya copy. Saya copy. Ya. Oh, atau gini ya. Biar nggak kebanyakan ini aja. Ini. Saya harus ngubah banyak. Ini harusnya pindah sini aja. Ini nilainya sebenarnya di sini. Jadi biar negatifnya di sini. Tetapi yang negatif itu, nanti Anda kalau ini Anda catat sendiri ya di dalam catatan Anda. Jadi kenapa kok dia muncul 0? Karena tidak mungkin proporsi atau jumlah cacat itu bernilai negatif. Maka ya ini, saya mau ngeblok ini, jadi saya nggak usah banyak ngopi ke samping. Ini yang kita buat diagramnya. Nah, nilai bentuk diagramnya menjadi tidak ini ya sebenarnya ya, menjadi tidak simetris antara batas atas dengan batas bawah. Ini sebentar kalau Anda mau coba ini, Anda masukkan ini. Benar ya, saya nggak salah ya. Pak titik. Ibu mohon maaf izin Ya, bertanya. saya keliru ya, sebentar. Gimana Mas? Di rumusnya itu kan ada yang bagian rumus C besar ya, Bu. Soalnya kan Ibu pas dimasukin rumus ke bagian UCL dan LCL, itu C besarnya itu Ibu masukinnya yang rata-rata C. Sedangkan di situ C besar kan ada rumusnya yang rata-rata C dibagi dengan K. Sebentar. Saya masukkannya yang keliru saya ya. Yang dari rata-rata C, Hmm. yang untuk C besar. Iya betul Mas. Sebentar, sebentar. Sebentar, ini, iya benar ini rumusnya. Bentar ya, saya coba kan ini. Iya, memang betul. Memang nilai itu yang dihitung. Sebentar, ini saya coba. Oh, Nah, ini saya tunjukkan ada di sini. Sebentar, ini itu karena yang di PPT saya emang nggak bagus ya. Sebentar, ini saya hentikan dulu ya Excel saya ya. Saya buka ini. Nah, ini sudah terbuka kah bukunya Montgomery bab 7 ya. Ini rumus yang sebenarnya ya, nanti Anda bisa sambil cross check ya. Yang tadi saya tampilkan di PPT ada beberapa yang simbol yang kurang karena memang di PPT kadang nggak bisa mengakomodasi itu. Ini yang tadi rumus P. Jadi ini kita punya di halaman mana sih tadi depannya ya? Example. Nah, ini ya, ini yang untuk P. Jadi P bar dijumlahkan dengan 3 kalikan akar dari P bar kalikan 1 minus P bar dibagi dengan N. Kemudian yang untuk C, sebentar, ini ada di bagian bawah lagi. Hmm, Ini NP. Nah ini memang pakainya C. Bentar, ini sih. Nah ini ya, ini yang kalau ya, sama ya sebenarnya ya. C di sini kalau kita pakainya satu nilai C, maka nanti pakainya nilai C dikalikan tambah dengan 3 kalikan akar C. Jadi C di sini sebenarnya sama dengan yang ada di sini. Ya, C bar di sini. Jadi C bar not given.
if no standard is given. Jadi no standard itu adalah, jadi kalau C di sini yang tanpa bar itu adalah, jadi seperti apa ya? Seperti kalau kita apa ya? Mungkin kalau Anda ingat waktu sekolah dulu ada yang namanya istilahnya nilai tuntas, ya. Jadi kalau tes harus memenuhi nilai ketuntasan. Kalau tidak tuntas, maka harus remedi, ya kira-kira begitu. Ya, jadi itu nilai tuntas itu given, ada standarnya. Tiap sekolah berbeda. Jadi misalkan untuk sekolah A, untuk nilai bahasa Indonesia, nilai tuntasnya dari 80. Kemudian untuk yang matematika mungkin agak turun sedikit 70 ya. Tapi kalau tidak memenuhi nilai itu, maka siswa harus remedi sampai dia mencapai nilai tersebut. Nah, ini kalau di sini yang standar given itu seperti itu. Jadi ini C di sini adalah nilai banyaknya cacat yang ditentukan. Jadi misalkan ya, misalkan saya jual produk, ada beberapa kemungkinan cacat, tetapi asal cacatnya nggak lebih dari dua misalkan, maka dia lolos dari inspeksi, bisa dijual, misalkan begitu. Nah itu kalau dia diberikan standar, standar given. Jadi C-nya C yang tetap. Tetapi kasus yang tadi kita amati, kita gunakan C-bar. Nah, ini tadi yang saya keliru itu ya Mas ya, karena rumus saya nggak sempurna tadi, jadi harusnya C-bar plus 3 kalikan akar C-bar. Jadi sama-sama C. Nah, ya betul C-bar. Jadi di sini kalau standarnya nggak diberikan, maka nanti C-nya akan diestimasi dari average number of non non-conformities, itu maksudnya adalah apa namanya, tidak terkonfirmasi begitu. Jadi produk yang tidak memenuhi standar. Ya, jadi C-barnya itu nanti dihitung berdasarkan banyaknya rata-rata dari banyaknya data yang ditemukan dalam pengamatan. Ya, jadi sudah betul pakai C-bar, Mas. Siap Ibu, terima Ya, kasih. oke ya, makasih koreksinya. Ini karena ini ya, aduh harus diperbaiki ya. Ini ya, sambil Anda ini ya membaca. Yang kemarin saya beri di ringkasan ya, yang pekan lalu saya beri ringkasan yang hanya apa beberapa slide itu edisi Montgomery edisi 5. Yang tadi saya tampilkan itu Montgomery edisi 7. Tapi untuk rumusnya tetap sama. Jadi Anda bisa pakai acuan yang tadi yang apa yang edisi 5 ya, kalau yang apa digunakan untuk cross check yang PPT yang saya beri kalau ada simbol-simbol yang mungkin kurang pas. Oke, saya lanjut ya. Kita kembali ke Excel dulu ya sebelum ini. Udah jam segini ya. Oke, ini tadi yang kita peroleh. Nah, ini tadi ya. Ini yang nutup di sini artinya dia nol, tidak ada yang cacat begitu ya. Kira-kira begitu. Oke, karena yang paling kecil memang yang bernilai nol cacatnya. Oke, dari sini kemudian kita lanjut ke kurva U. Bentar. Kalau si U ini dia punya kemiripan dengan P, tetapi apa namanya eh, terminologinya agak beda ya. Jadi kalau ini udah dihitung U-nya malah. Jadi posisinya ini si U bar ini adalah jumlahan dari cacat dibagi dengan banyak sampel. Jadi jumlahan terjadinya cacat ya. Jadi kalau tadi kita punya, kalau proporsi itu kan ini ada 50 pengamatan, kemudian di sini adalah jumlah produk P ya, banyaknya produk yang dianggap cacat atau ditolak. Kalau di sini ini adalah jumlahnya cacat yang ditemukan. Jadi mungkin saja dari 50 barang yang cacat atau ditolak cuma satu barangnya. Tetapi satu barang itu memuat 4 titik cacat atau 4 defect. Paham ya? Bedanya di situ ya. Jadi kalau kalau tadi yang proporsi itu adalah banyaknya produknya yang cacat dan ditolak. Kalau di kurva C dan U
itu adalah banyaknya defect atau cacat, karakteristik cacat yang ditemukan dalam semua produk yang diamati. Kalau di kurva C tadi hanya untuk setiap pengamatan nih ya, jadi satu pengamatan berapa catatnya. Jadi ini satu produk, satu, botol dua, botol tiga, seperti itu misalkan. Kalau kurva U, saya punya 50 botol. Dari 50 botol, ada berapa banyak cacat yang saya catat. Jadi banyaknya terjadinya yang cacat. Banyaknya cacat yang ditemukan dalam semua produknya. Bukan banyaknya produk yang cacat. Beda ya. Nah, dari situ kemudian kita menghitung U, itu adalah proporsi juga sebenarnya. Proporsi dari banyaknya cacat yang ditemukan dibagi dengan keseluruhan pengamatan. U itu adalah seperti proporsi ya. Jadi U bar adalah sigma CI dari ini dari tiap pengamatannya. Jadi banyaknya cacat yang ditemukan dibagi banyaknya sampel. Dari situ Anda bisa hitung, copy ke bawah, nanti akan ketemu nilai CL-nya. Sorry, U-nya. Ya, U nanti merupakan nilai eh, CL juga. Sorry, sorry. Itu nanti U bar ya, keliru, keliru saya. Ini baru U. Ya, U dari semua pengamatan. Kemudian berikutnya kita mencari rata-rata U. Nah, ini dia. Rata-rata, rata-rata U. Nah, ini baru yang saya set. Terbalik saya. Ini adalah rata-rata dari seluruh perhitungan yang ada di sini. Oke. Ketemu nilai itu, nanti nilai U bar yang menjadi nilai center line. Ini nilai ini. Saya. Oke. Berikutnya UCL dan LCL Anda hitung menggunakan rumus ini. Yang ada di kanan ini itu adalah nilai akar akar dari U bar dibagi dengan NI. N itu NID, baris ini. N di baris tersebut ditutup itu SQLT itu dibagi, ya betul, ditambah dengan mm-mm. Saya keliru nggak ya? Nah, hmm. Rumus U itu di buku halaman 324 ya. Jadi U bar dijumlahkan dengan keliru. Oh, keliru ya berarti saya. Sebentar. Ini keliru harusnya. Oh, alah. Rumus saya salah. Sebentar, ini saya salah berarti. Sebentar, ini PPT saya yang keliru. PPT saya yang keliru. Ini harusnya begini. Nah, harusnya begini. Sebentar. Saya keliru sebentar.
Rumusnya bergeser ternyata. Nah, atau saya kopikan dari sini. Oh, ini dia. Nah, ini keliru saya, makanya kok aneh. Sepertinya milik Anda juga geser ya. Ini keliru. Jadi di PPT saya tuh dia bergeser rumusnya sehingga terbacanya berbeda. Harusnya begini. Ini rumus yang ada di halaman 300 berapa tadi. Jadi ini U-nya sudah betul, tetapi UCL-nya ini keliru. Harusnya begini, ya. Dia harusnya bergeser ke kanan ini. Jadi U bar ditambah dengan 3 kalikan akar dari U bar dibagi NI. Nah, ini keliru. Ini saya harus ubah. Oke. Ini maka keliru ya. Harusnya U bar dijumlahkan dengan 3. Saya tutup buka kurung 3 dikalikan dengan SQRT dari oke itu. Ini saya tutup tutup. Ini ubarnya itu kita beri. Nah, ini yang harusnya yang betul. Rumus saya bergeser di apa namanya PPT, kemudian mungkin terbawa saat saya PDF kan PPT saya. Ya, nanti bisa Anda cross check lagi ya. Jadi keliru di situ harusnya rumusnya adalah ini. U-bar dijumlahkan dengan 3 kalikan akar U-bar per NI. Di buku Anda bisa lihat di halaman 327. Oke. Itu juga berlaku untuk yang batas bawah dengan mengganti tanda positif dengan negatif. Wah, oke. Jadi Anda bisa copy. Serupa dengan yang tadi kita temukan, ya. Karena LCL-nya bernilai negatif, maka posisinya kita ganti dia dengan nilai 0. Ini kalau diteruskan dia bernilai negatif. Oke, ini. Sehingga nanti grafiknya yang dipetakan adalah nilai U-nya. Bukan lagi C tapi U. Karena apa? Karena pengamatannya ada berkelompok. Ya, jadi prinsipnya si U tadi adalah dia mau melihat kalau pengamatannya, sebentar saya lihat ini. Jadi peta kendali U, spesifikasi tempat dan waktu yang dipergunakan tidak harus sama. Yang membedakan dengan peta kendali C adalah besarnya unit inspeksi perlu diidentifikasi. Jadi untuk peta C tadi itu biasanya pengamatan per produk, sementara untuk peta U itu adalah pengamatan untuk beberapa apa namanya beberapa pengamatan. Ya, jadi satu blok pengamatan banyak yang terdiri atas beberapa jumlah produk yang kemudian dilihat berapa jumlah cacatnya. Nah, ternyata dilihat di sini ada satu dia yang melebihi batas kendali atas. Nah, ini yang menjadi perhatian bahwa ternyata produknya yang dihasilkan dalam sekian pengamatan tadi ada yang atau terindikasi dia berada di luar spesifikasi. Itu ya untuk yang kurva U. Nanti untuk kurva U sampel berbeda itu sama ya. Hanya nanti bedanya adalah dia jumlah N-nya berbeda sehingga nanti saat Anda membuat grafiknya seperti yang tadi ya, saat P sampel berbeda, dia punya batas atas batas bawah yang dia cenderung tidak konstan tapi dia menyesuaikan dengan jumlah sampelnya. Oke, ini saya rasa nanti bisa sambil dicoba. Nanti Anda mencari rata-rata U ya. Jadi U itu adalah hasil bagi antara C dengan N. Kemudian rata-rata U di sini adalah nilai rata-rata average dari banyaknya U, kasus U tadi yang ditemukan. Kalau sudah Anda cari berapa CL, berapa UCL, berapa LCL dengan rumus yang sama dengan tadi. Ini adalah ini. Senternya sama.
Sementara kalau ini tadi adalah nilai ini dijumlahkan dengan 3, 3 kali rata-rata dari nilai ini dibagi ini. Ya, ini yang membedakan nanti. Tutup, tutup. Oke. Dengan rumus yang sama, mengganti positif dengan negatif, plus dengan minus. Sekarang kita punya nilai. Oh, keliru saya ini. Oh, salah ya. Ini mana? Oh, belum diberi kunci. Ya, dengan rumus yang sama dengan yang tadi ya. Yang berbeda adalah jumlah n-nya yang ada di kolom B di sini. Nanti kita peroleh nilai UCL dan LCL-nya tidak sama untuk keseluruhannya. Nah, ini diperhatikan bahwa LCL-nya malah ini semuanya positif ya. Nilai ECL-nya cenderung semuanya positif, maka artinya kita tidak perlu mengubah dia menjadi nol. Ini sebentar, ganti biar agak rapi. 4 angka di belakang koma. Dari situ kita bisa petakan nilai U untuk sampel yang tidak sama. Bisa lihat bahwa ada perbedaan nilai batas atas, batas bawah karena memang dia punya nilai N yang berbeda. Dan di sini ada yang ternyata melebihi batas bawah. Oke, lebih kurang seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi kalau tadi kurva P itu adalah banyaknya produk yang cacat. Produknya ya, itu nanti ditolak atau diterima. Jadi itu satu keseluruhan produk. Ini kalau ada yang cacat di produk ini saya buang. Nah, maka itu adalah produk yang cacat. Itu nanti masuk ke P, proporsi. Kalau di C adalah banyaknya defect atau banyaknya cacat yang terjadi dalam suatu produk. Nanti pengamatannya untuk kalau satu pengamatan pakai kurva C, kalau pengamatannya banyak atau berkelompok atau subgrup tadi, kita masukkan ke kurva U. Ya, untuk kurva NP nanti kita akan bahas lebih detail lagi di pertemuan yang akan datang nanti perbedaannya di mana, tapi secara umum biasanya yang dipakai memang yang kurva P. Jadi P itu adalah banyaknya produk yang cacat, kalau C banyaknya cacat yang ditemukan dalam suatu produk. Ya, jadi banyaknya defect atau banyaknya ya kesalahan spesifikasi yang muncul dalam satu komponen. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini nanti ada bagian materi terkait dengan penentuan ini ya, jumlah banyaknya sampel, kemudian ada acceptance sampel limit itu nanti akan saya bahas di pertemuan nanti berikutnya. Kemudian nanti posisi yang apa namanya untuk UTS itu nanti tidak sampai dengan materi ini. Jadi materi ini setelah nanti materi UTS. Jadi materi UTS sampai dengan yang variabel kemarin. Kapan mau UTS? Udah UTS? Nanti saya beri tugas juga ya. Oke, ini saya ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dulu terkait dengan Excel ini. Nanti saya share ini file kepada Anda akan saya kirim ya hasil apa namanya yang saya hitung di sini. Nanti mungkin sambil bisa di cross check juga kalau nanti Anda ada perbedaan perhitungan bisa nanti disampaikan kepada saya. Oke, saya hentikan dulu berbagi. Sambil saya absen dulu. Nah,
Oke, yang saya panggil tolong merespon. Benigno Utama, Hadir Ibu. Salva Putri, Hadir, Bu. Muhammad Bintang. Ada Muhammad Bintang? Rizka Aulia, Hadir, Ibu. Ayu Lestari, ada Ayu Lestari, Aurel Variansyah, Hadir Ibu. oke, Ajeng Firdia, Hadir, Ibu. Gilgina, Hadir, Ibu. Maulana Anandita, Panji Mahesa. Hadir, Bu. Ibu, maaf. Iya, Untuk Ayu Lestari tadi keluar Zoom, Bu. oke, Bentar. ada ya. Iya. Ayu, oh tadi ada tapi deh ya. Iya, ada. Panji Mahesa, sudah ya Mahesa. Mahesa, oke, Galih Kusuma, Hadir Bu. Taufik Dwi, Hadir Bu. Adelia Feni, Hadir, Bu. Aisyah Kurnia, Hadir Bu. Nisa Tabayana, Hadir, Ibu. Alis Delika, Hadir Bu. Kanaya Azalea, Hadir Bu. Rizky Cahya, Hadir Bu. Rasihah Hukma, Hadir, Ibu. Alferel Gusti Fierda, ada Alferel? Oh itu ada suaranya tapi. M. Irfan Al-Hakim, Nadine Lenora, Hadir Bu. Aina Ulmardiah, Hadir Bu. Dimas Pasa, Hadir, Ibu. Dimas Hanif, Hadir Bu. Aska Mazaya. Aska ada? Belum. Sata Awan, Hadir Ibu. Talis Ainur, Hadir, Ibu. Karisa Azarin, Hadir, Ibu. Anora Budi, Hadir, Bu. Isa Fitri, Hadir Ibu. Alfa Zaki, Hadir Bu. Muhammad Abdillah, Hadir Bu. ada Rahajeng Septri, ada Hadir, Bu. Rahajeng, ada Hadir, Bu. Aaron Christian, Hadir, Ibu. ada Aprodiva, Hadir, Ibu. Muharima Sahara, Hadir Ibu. Bahar Arifianto, Hadir Bu. Kibar Panji, Hadir Bu. Febriana Dwi, Hadir, Bu. Lulu Kamila, Hadir, Bu. Rika Pramestia, Hadir, Bu. Zahratri, Hadir, Bu. Rama Pradito, Hadir Bu. Muhammad Khalilullah, Muhammad, Hadir Bu. ada Adinda Putri, Adinda Putri, Hadir, Bu. Christina Claudia, ada Hadir, Christina, Ibu. oke, Abdullah Azam, Hadir Ibu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. oke. Ini tadi yang tidak menyaut Muhammad Bintang ada? Ibu, maaf, saya Ayu Lestari. Tadi kebetulan Zoom-nya kepental bersama Aska, Ibu. Bersama dengan Aska. sebentar, Mas Aska Mazaya. Betul. Oke, ada. Oke, berarti yang Terima tidak kasih, ada. Ibu. Oke ya. Yang tidak ada berarti Muhammad Bintang. Betul? Tadi ada nggak ya? Ada yang melihat? Oke, saya simpan dulu. Oke, saya terjatuh lagi ngajar jam 11. Tolol kali ya, astagfirullahaladzim. Baik. Jadi saya tidak bisa sampai lanjut. Silahkan nanti
eh, di ini nanti akan saya share ininya ya, Excel-nya. Kemudian nanti Anda akan saya berikan latihan soal. Silakan bisa dikerjakan. Nanti saya info lebih lanjut lagi ya. Untuk pertemuan hari Baik, ini sebelum Bu. saya akhiri ada pertanyaan? Oh ya, untuk UTS-nya Baik, kapan? Ibu. Serah ibu lah. Apa nanti didiskusikan dulu ya? Saya tawarkan pekan mungkin sebentar. Pekan tanggal 20. Hah? Pekan depannya lagi tanggal 20. Agak lari sedikit tapi nggak apa ya. Pertemuan ke-9. Ya, saya tawarkan itu. Nanti silakan apa namanya didiskusikan dulu dengan apa rombelnya atau kalau misalkan siap pekan depan juga silakan. Ya, nanti silakan saya diberi kepastian kapan untuk UTS-nya. Oke, materinya sampai dengan yang variabel, tidak yang hari ini. Jadi yang sampai dengan pekan lalu. Itu ya. Sementara itu, nanti kalau ada hal-hal yang lain yang ditanyakan, silakan bisa menghubungi saya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Masing-masing berdoa. Saya silakan. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Oke ya, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih, Bu. Pagi, Oke, Bu. Terima ya. kasih. Terima kasih, Bu. Bu.